Balik lagi bersama Mijon, Mimin anti Jonas yang lebih suka nemenin kalian bacain komik daripada ngejar calon gebetan. Seperti biasa kali ini Mimin bakal ngebahas manhwa perzombian duniawi yang berjudul All Rounder. Pada video sebelumnya kita telah melihat Jaerim yang dicegat oleh kawanan zombie ketika hendak kembali menuju campnya bersama Pak Tua Kim. Dia juga terpaksa harus melawan mutan zombie yang bermutasi, namun akhirnya dia harus mundur karena mutan zombie tersebut terlalu kuat untuk dihadapi. Dia pun bertemu dengan Profesor Ryu Dongtak yang memberi dia kemampuan baru untuk kembali melawan si mutan zombie buncit yang telah bermutasi tersebut. Lantas bagaimana kelanjutannya? Langsung saja Mimin caritakeun. Setelah mendapatkan kekuatan baru, Jaerim pun kembali melawan para zombie. Dengan kaki kucingnya, dia melesat menerobos kawanan zombie yang menghampiri. Serangan yang bahkan tadinya tidak mempan, kini menjadi lebih efektif berkat skill yang didapatkannya dari Profesor Dongtak. Jadi bisa kita simpulkan, kekuatan meteor hijau yang menginfeksi para zombie dapat dilemahkan oleh kekuatan suara dengan frekuensi rendah yang dialiri mana sebagaimana kemampuan yang digunakan oleh Jaerim sekarang. Para zombie pun masih saja terus berdatangan yang membuat dia panen gemstone. Tanpa diduga, Jaerim pun malah berhasil menyelesaikan quest tersembunyi. Dia pun mendapatkan saku penyimpanan yang dapat menyimpan semua benda sampai 10 kilo. Tentu saja dia menggunakan saku penyimpanan itu untuk menyimpan semua gemstone yang didapatkannya barusan. Selain itu, saku penyimpanan ini dapat mengambil gemstone secara otomatis yang membuat Jaerim tidak harus repot-repot mengambil sendiri semua gemstone yang terjatuh. Seketika itu terdengarlah suara dentuman berat yang menandakan kedatangan si mutan zombie buncit. Dan benar saja, si zombie buncit pun datang dengan senjata andalannya. Dengan buru-buru Jaerim menggunakan gemstone yang didapatkannya untuk mengupgrade senjata rantainya menjadi lebih kuat lagi. Dan begitu terciptalah rantai dengan elemen api biru yang lebih kuat daripada api merah yang sebelumnya. Tanpa basa-basi, si mutan zombie pun langsung menembakkan meriamnya. Jaerim pun membalas tembakan itu dengan senjata barunya yang membentuk naga biru. Dia berlari dan menghantamkan serangannya itu menuju si mutan zombie buncit tersebut. Serangannya pun dengan beringas memotong tangan si mutan sampai terputus. Tak terima dengan serangan Jaerim tersebut, si mutan pun marah. Dia menyerap semua lendir hijau di sekitarnya dan meregenerasi tangannya dan memunculkan senjata baru, yaitu tangan pedang. Selain itu wajahnya pun berubah menjadi kuncup bunga yang lumayan menjijikan. Dia pun melompat menyerang Jaerim dan Jaerim pun seketika terdorong akibat serangan si mutan barbar tersebut. Dia pun melompat menjaga jaraknya dan kembali saling beradu pukulan dengan si mutan zombie buncit tersebut. Dan ternyata terdapat 3 orang yang sedari tadi mengawasi pertarungan mereka. Orang-orang tersebut sengaja menguntit Jaerim dan berniat untuk mencuri gemstone yang telah didapatkannya ketika dia lengah. Selang beberapa waktu, pertempuran antara zombie buncit dengan Jaerim berakhir yang dimenangkan oleh Jaerim. Si mutan zombie tersebut pun menghasilkan gemstone berwarna orange yang dimana gemstone tersebut lebih tinggi tingkatannya daripada gemstone merah biasa. Setelah mengalahkan si zombie buncit tersebut, Jaerim pun kembali mendapatkan achievement yang bernama Area Proclamation. Dia pun berencana untuk menggunakannya di lain waktu. Saat itulah mereka bertiga dengan tidak tahu malunya datang menghampiri Jaerim. Lantas Jaerim pun terkejut dengan kedatangan orang yang dikenalnya. Pada mimpi Jaerim sebelumnya, dia pernah tertangkap oleh sekumpulan orang barbar yang dipimpin oleh seorang psikopat bernama Park Hyun Sung.
Orang tersebut merajam Jairim, menyiksa dan mengeksekusi Jairim dan beberapa orang lainnya di depan para pengikutnya demi kesenangan dia sendiri. Park Hyun Sung mempunyai jiwa psikopat sejak dini, yang dimana dia sering membunuh banyak hewan yang ditemui. Dia juga sempat dipenjara karena beberapa kasus pada saat remaja. Dia berusaha menyembunyikan sifat psikopatnya dari orang tua dan orang-orang sekelilingnya. Dengan sifat munafiknya tersebut, dia mendapatkan beberapa penghargaan yang digunakan sebagai kedok untuk melancarkan aksinya agar tidak diketahui dan dicurigai oleh orang lain. Intinya mah, dia adalah psikopat alias pembunuh berantai yang selalu menutupi sifat aslinya. Jairim pun merasa beruntung dapat bertemu dengannya sedini mungkin sebelum dia menimbulkan banyak korban. Dia pun menggunakan skill analisisnya untuk melihat status mereka. Di status mereka terlihat bahwa mereka bertiga adalah pemakan Human Gemstone. Di sini pun kita tahu bahwa Gemstone juga bisa didapatkan dari membunuh orang. Park Hyun Sung pun menyapa dan mengajak Jairim bergabung menuju tempat persembunyiannya di toko swalayan terdekat. Dia juga menjanjikan beberapa Indomie jikalau Jairim mau bergabung dengan mereka. Ketika di tengah perbincangan mereka tersebut, mereka dikejutkan dengan para zombie dan tentakel zombie yang tiba-tiba muncul dari tanah mengepung mereka. Mereka pun terpaksa harus menghadapi semua zombie tersebut. Sebenarnya Jairim bisa saja melarikan diri sendiri dengan kekuatannya, namun dia mengurungkan niatnya tersebut karena penasaran dengan rencana busuk si psikopat tersebut. Dia pun mengikuti arahan si psikopat menuju markasnya, namun tentunya hal itu tidak mudah, yang dimana mereka terus dikerubungi oleh para zombie yang mencegat mereka. Mereka bertiga pun sempat terkejut dengan kekuatan Jairim saat menghadapi para zombie tersebut. Di sini si psikopat pun tak ingin ketinggalan. Dia pun mengeluarkan skill andalannya yang bernama Skill Fear. Skill ini dapat memberikan semacam aura mengancam dan ketakutan kepada targetnya yang membuat target ketakutan dan mematung sejenak. Jairim pun tersenyum tipis melihat kenyataan bahwa dia akan mendapatkan skill baru yang akan dicurinya tersebut. Selang beberapa saat mereka pun berhasil menuju tempat yang dituju. Terlihat salah satu orang yang disekap dan diikat oleh psikopat dan anak buahnya. Jairim pun melihat status orang yang terikat tersebut. Dia ternyata merupakan seorang koki yang diduga pemilik dari bangunan tersebut. Dan dia juga bukan pemakan Magic Stone. Psikopat menjelaskan bahwa orang yang diikatnya tersebut adalah orang gila, jadi dia terpaksa mengikat dan membungkam mulutnya. Dia juga menanyakan kepada Jairim mengapa Jairim tidak terkejut dengan hal itu. Sesuai dengan rencananya, Jairim pun menjawab bahwa hal itu lumrah dilakukan untuk membunuh ataupun dibunuh di dunia yang kacau seperti ini. Selain itu, orang tersebut juga bisa berguna jika dibunuh karena menghasilkan gemstone. Jadi mengapa harus terkejut? Jadi mengapa harus kaget? Merasakan benih-benih psikopat dari kata mutiara yang dilontarkan oleh Jairim tersebut tentu saja membuat psikopat merasa senang dan menemukan teman yang se-circle dan sepemikiran dengannya. Dengan begitu pun dia membuka diri dan mengatakan niat awalnya saat bertemu dengan Jairim. Namun itu kini tidak perlu dilakukan karena dengan mereka berdua dia yakin mereka pasti dapat menciptakan dunia seperti yang mereka inginkan, yaitu dunia perpsikopatan. Jairim mendapatkan kesan yang positif darinya yang membuat dia bisa mencuri skill si psikopat terkutuk ini. Dengan begitu skill baru pun didapatkan. Setelah itu psikopat pun menanyakan skill yang dimiliki oleh Jairim. Jairim menjawab bahwa dia hanya punya skill agile movement atau pergerakan cepat yang dia gunakan tadi saat melawan para zombie.
Jairim juga menjelaskan bahwa senjatanya itu telah di-upgrade menggunakan gemstone sehingga tidak menggunakan kemampuan lain. Jairim pun menanyakan skill apa yang mereka punya kepada anak buah si psikopat. Mereka pun menjawab bahwa mereka tidak mempunyai skill apa-apa. Di sini pun kita tahu bahwa ada dua tipe orang yang di dunia apokaliptik ini, yaitu orang dengan skill dan orang tanpa skill. Biasanya orang dengan skill dipengaruhi oleh kemahiran atau kemampuan bawaan orang tersebut. Seperti contohnya skill bela diri yang dipunyai oleh Pak Tua Dalbong, karena aslinya dia merupakan seorang ahli bela diri tulen. Dan skill mental care yang dipunyai oleh Choi Naye yang didapatkannya karena berhubungan dengan pekerjaannya yang seorang psikiater. Namun di sini orang biasa atau tanpa skill juga dapat membunuh orang dan mengambil gemstone-nya untuk sedikit meningkatkan kemampuannya agar bisa bertarung melawan zombie. Inilah yang dilakukan oleh kedua anak buah si psikopat tersebut. Jadi intinya, orang biasa tidak akan mendapatkan skill walaupun telah menjadi awaken. Seketika mereka pun dikejutkan dengan kemunculan gerombolan zombie buncit yang menghampiri mereka. Mau tak mau mereka pun harus menghadapi serbuan zombie tersebut. Tak hanya di dalam, bahkan para zombie pun telah mengepung mereka di luar sana. Si psikopat mengeluarkan skillnya dan menghadapi para zombie tersebut bersama anak buahnya. Namun tentu saja banyaknya zombie yang terus bermunculan membuat mereka terkepung. Si psikopat pun meminta Jairim bekerja sama untuk membasmi semua zombie yang mengepung mereka. Namun tanpa diduga, Jairim yang telah di belakang mereka pun mengeluarkan skill kayunya untuk mengurung mereka bersama dengan para zombie yang mengganas tersebut. Hal itu pun langsung membuat si psikopat marah dan menyumpah serapahi Jairim yang telah mengkhianatinya. Dengan situasi tersebut, si psikopat dengan kampretnya menjadikan anak buahnya yang dirasa memang beban tersebut menjadi umpan agar dia dapat kabur dari kepungan para zombie yang sedang membar-bar tersebut. Namun walaupun begitu, jumlah zombie yang terus bergenerasi dan bertambah terus mengepung dan membuatnya semakin terdesak. Dia pun akhirnya harus tertangkap oleh para zombie tersebut. Tak terima dengan semua yang dialaminya, dia pun mencaplok anggota tubuh mutan zombie dan memakannya dengan harapan dia akan mendapatkan kekuatan walau harus menjadi mutan daripada harus menjadi santapan para zombie. Di sisi lain, Jairim pun memasang double barrier untuk mencegah zombie mengejarnya. Dia pun menghampiri si pria yang telah terikat tadi. Dia membuka ikatannya dan menanyakan keadaan si pria tersebut. Namun pria tersebut malah menjauh ketakutan. Jairim pun menggunakan skill mental care untuk menenangkan si pria tersebut. Setelah si pria tersebut lumayan tenang, Jairim pun mengatakan maksud baiknya dan memberikan satu buah gemstone agar dia bisa awaken. Dia juga menegaskan bahwa gemstone-nya berasal dari para zombie, bukan dari hasil membunuh seseorang. Dengan ragu-ragu, si pria itu pun menggunakan gemstone tersebut untuk membangunkan kemampuannya. Dan karena dia merupakan seorang koki, skill yang didapatkannya pun berhubungan dengan masakan, yang dimana masakan yang dibuatnya dengan menggunakan mana mempunyai efek buff seperti meningkatkan seperti meningkatkan kekuatan dan sebagainya. Jairim pun mengajaknya untuk keluar dari tempat tersebut. Dia pun menyarankan si koki yang bernama Sung Hamin tersebut untuk menyiapkan beberapa makanan dan sedikit persediaan yang akan dia bawa. Dia pun mengeluarkan gemstone dari saku penyimpanannya dan menghitungnya. Dia berencana untuk meningkatkan mananya karena dengan menggunakan banyak skill otomatis dia mengeluarkan banyak mana juga. Dia meningkatkan skill andalannya yaitu skill transmission menjadi lebih tinggi satu tingkat lagi menggunakan gemstone berwarna oranye.
Peningkatan pun berhasil. Selain itu, dia juga meningkatkan skill analisisnya. Tiba-tiba muncullah si koki membawa masakan yang baru saja dimasaknya. Jairim pun memakan masakannya tersebut dan benar saja, masakan tersebut mempunyai efek buff. Jairim pun memberikan 1 jempol terhadap masakan si Jung Hamin tersebut. Mereka pun bersiap untuk meninggalkan tempat tersebut. Namun si koki mengatakan bahwa bagaimana caranya mereka bisa keluar, sementara pintu keluar tadi kan sudah diblokir oleh tembok kayunya Jairim. Jairim pun menghancurkan lantai di depannya, yang dimana ternyata di bawahnya terdapat saluran drainase air. Mereka pun menggunakan jalan tersebut untuk keluar dari tempat tersebut. Namun, ketika di tengah jalan, mereka kembali dikejutkan dengan seekor makhluk yang menerobos masuk menghancurkan dinding saluran air tersebut. Dan ternyata muncullah si psikopat yang telah berubah menjadi mutan berpedang dengan 2 kepala anak buahnya yang mencegat Jairim. Si psikopat tersebut membawa dendam ke sumatnya dan mengejar Jairim sampai sana. Tanpa basa-basi, dia pun langsung mengeluarkan skill fear-nya. Jairim pun memerintahkan si koki untuk bersembunyi. Dengan rantai naga api birunya, dia pun menghadapi si mutan psikopat tersebut. Karena kekuatannya baru ditingkatkan, tentu saja Jairim lebih unggul dan dapat mendesak si mutan psikopat tersebut. Merasa kedua kepala anak buahnya selalu berisik dan tidak membantu, dia pun memenggal 2 kepala beban tersebut. Dan seketika dia pun bermutasi menjadi mutan zombie psikopat seutuhnya. Dia pun melancarkan skill fear-nya dan meloncat melancarkan serangan tusukan pedangnya kepada Jairim. Namun Jairim dapat menahannya dan dapat melancarkan serangan balik terhadap si zombie mutan psikopat tersebut. Jairim pun melancarkan serangan penghabisan yang membuat wajah si mutan psikopat jahanam tersebut bonyok dan tersungkur. Merasa Jairim masih terlalu kuat dengan wajah yang ketakutan, ia pun memutuskan untuk melarikan diri. Tentu saja Jairim tidak tinggal diam. Jairim kembali menyerang menggunakan rantainya, namun serangan tersebut hanya berhasil memotong tangan si mutan psikopat tersebut. Dan dia pun akhirnya berhasil melarikan diri. Anjing banget kan? Mau di film ataupun di komik semua penjahat ya sama aja, sosokan dan ngeselinnya minta ampun cok. Pas kena mental malah kabur. Ya, seenggaknya Jairim mendapatkan 1 buah gemstone dari lengan buntung tersebut. Setelah itu Jairim pun langsung bergegas mencari si koki. Si koki pun terkejut dengan Jairim yang masih hidup dengan tubuh yang utuh tanpa kurang sedikit pun. Dia tidak menyangka bahwa Jairim lumayan kuat sampai-sampai bisa mengusir si mutan psikopat tersebut. Mereka pun meneruskan untuk mencari jalan keluar dari saluran air tersebut. Beberapa saat kemudian mereka pun menemukan jalan keluar dari tempat tersebut. Jalan keluar tersebut kebetulan berdekatan dengan rumah Profesor Dongtak. Jairim memanggil si profesor dan seketika orang yang dipanggil pun keluar. Si profesor pun terkejut dengan kedatangan si koki bersama Jairim. Ternyata mereka memang sudah kenal sebelumnya. Si profesor pun mengucapkan bahwa dia merasa bersyukur karena diselamatkan oleh orang yang sama. Si koki pun mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Jairim yang sempat tertunda. Karena telah mendapatkan kesan yang positif dari si koki, Jairim pun kembali mendapatkan skill seperti yang sudah menjelaskan. Skill ini memberikan kemampuan untuk membuat makanan dan minuman yang mengandung buff yang akan sangat mendukung dalam bertarung. Jairim meminta si profesor untuk menampung si koki terlebih dahulu karena akan dirasa sangat berbahaya jikalau si koki ikut bersamanya sekarang untuk melewati wilayah zombie. Setelah itu, Jairim pun mencoba kemampuan yang baru saja didapatnya bersama si kucing oranye. Sementara di tempat lain terlihat si psikopat yang sedang berusaha untuk memulihkan diri dengan memakan para zombie yang ditemuinya. Seketika dia pun teralihkan oleh gelagat para zombie. Dia pun melihat ke arah di mana para zombie menundukkan dirinya secara serentak.
Tubuhnya pun bergetar. Instingnya mengatakan bahwa makhluk yang sekarang berada di depannya merupakan makhluk yang sangat kuat dan yang paling kuat di antara semua makhluk yang pernah ditemuinya. Sosok tersebut pun menampakkan diri, mendekat ke arah mereka dan memanggil satu makhluk besar yang langsung melahap si psikopat dan mutan zombie lainnya dalam satu suapan. Makhluk besar itu pun bahkan tunduk terhadapnya. Sosok itu pun perlahan menambahkan bebenguknya. Dan ternyata sosok dengan aura yang kuat tersebut adalah Park Ji-seo yang merupakan master ke-24 dari Joseon Heavenly Martial Arts yang sudah menjadi ratu mutan dan pemimpin semua zombie dan makhluk di wilayah tersebut. Sungguh plot twist yang sangat membagongkan, bukan? Jikalau kita melihat video-video sebelumnya, Park Ji-seo merupakan cucu dari penerus Heavenly Martial Arts sebelumnya, yaitu Park Dalbong atau Park tua botak berkumis yang menjadi teman baik karakter utama kita. Dia secara pribadi telah dilatih oleh Park tua Dalbong sejak umur 5 tahun sebagai penerus dari bela diri warisan leluhurnya. Dia juga telah dicari-cari oleh mereka karena kemampuan bertarungnya yang sangat luar biasa dan bisa meningkatkan kekuatan tempur grup Jairim dan kawan-kawan. Namun ternyata tampaknya hal itu hanya akan menjadi angan-angan. Karena bukannya menjadi teman, justru orang yang sangat ingin mereka rekrut tersebut malah menjadi musuh kuat yang akan mereka hadapi selanjutnya. Lantas, bagaimana bisa dia menjadi mutan padahal dia sendiri mempunyai kemampuan bertarung yang luar biasa saat dia menjadi manusia seutuhnya? Dan bagaimanakah cara Jairim menghadapi Park Ji-seo yang digadang-gadang sebagai mutan terkuat? Tentu saja akan Mimin bahas di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan seperti biasa ayo dukung channel Mimin untuk mencapai 1000 subscriber agar bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Jangan lupa untuk tidur dan ngopi. Dan see you.